Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di kajian Mu'alimin pagi hari yang cerah ini, penuh barokah, penuh hikmah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin, jilid ke-11 halaman 145 tentang mujahadah. Apa itu mujahadah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wallahu a'lamu bimuradi bizalik. Shadaqallahul azim." Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, di ayat ini menjelaskan tentang mujahadah. Artinya berjuang harus bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Berjihad untuk mencari keridhaan Allah. Berjihad untuk mencari keridhaan Allah itu bukan hanya berperang aja teman-teman ya. Menuntut ilmu ya itu juga berjihad. Kemudian menafkahi keluarga juga berjihad. Bekerja juga berjihad. Makanya apapun aktivitas kita itu niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau kita benar-benar berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kemudahan atau jalan-jalan kebaikan kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi teman-teman, berbuat baik itu tidak akan ada faedahnya. Semuanya teman-teman, berbuat baik itu pasti ada faedahnya. Berbuat baik itu pasti ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang berjihad atau yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, yang bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Nah, ini yang kemarin kita bahas ayat ini, surat Al-Hijr ayat 99. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita atau sampai maut. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Az-Zalzalah. Ini faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah itu memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan itu pahalanya juga ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbuat tidak baik juga itu ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Al-Muzammil ayat 8. Jadi sebutlah nama Allah, artinya kita disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beribadah kepadanya dengan penuh ketekunan. Jadi ibadah ini perlu tekad yang kuat ya teman-teman, supaya kita tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berbuat baik, kemudian menjaga hal-hal yang baik-baik, makanan yang baik-baik, yang halal, yang thayyib, sehingga kita bisa terjaga dari dosa. Begitu kita bersih, insya Allah kebaikan akan mudah kita jalankan. Kemudian teman-teman ini ayat-ayat yang lain, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'jama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu. Nah, kebaikan apa saja yang kita perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Masya Allah. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, itu misalnya dakwah, kemudian kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sholat, kemudian berzikir kepada Allah, bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah untuk fakir miskin. Nanti kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda.
niscaya kamu memperoleh balasannya si Allah sebagai balasan yang paling baik. Jadi teman-teman, untuk berbuat baik itu jangan sungkan-sungkan ya, karena itu untuk kita sendiri. Kalau kita berbuat baik sekecil apapun, itu hasilnya akan kita lihat nanti di dunia dan di akhirat ya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi nafkah itu atau menafkahkan di jalan Allah itu, pertama hartanya itu harus baik ya. Wa ma tunfiqu min khairin, harus baik. Harta yang baik itu harta yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak baik mah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, harta kita peroleh dengan harta yang baik, kemudian kita sedekahkan, itu yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini hadisnya. Kemudian ini hadis 195. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu abdi. Ini tulisannya kecil-kecil teman-teman ya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'uhu allazi yasma'u bihi wa basharuhu allazi yubashiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'azani la'u'izanna. Ruwahu Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu an, ini kalau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini pasti sahih yang benar-benar dari Rasulullah SAW ya teman-teman. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Kekasihku itu anak cucunya Rasulullah SAW, para aulia, para ulama ya, para ustadz insyaallah ya, termasuk kita semua ya. Maka aku akan menyatakan perang terhadapnya. Tiada sesuatu yang dipergunakan mendekat oleh hambaku yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Tiada hentinya hambaku mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi mata yang ia digunakan untuk melihat. Aku menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul. Dan aku menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku memberinya. Dan jika ia meminta perlindunganku, niscaya aku memberikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, barang siapa yang musuhi kekasihku, maka aku akan menyatakan perang terhadapnya. Jadi kita harus di sini harus berbuat baik, jangan berbuat zalim, apalagi kepada kekasih Allah, para ulama, para ustadz, para mubalik atau para aulia Allah, para kekasih Allah. Ini lebih pada wali Allah ya, atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana orang yang berbuat baik ini yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, ibadah ditambahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku mencintainya karena menjalankan sunnah Nabi, tahajud, duha, puasa dan lain sebagainya ya. Itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita harus ikuti supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, maka telinga kita selalu mendengarkan kebaikan. Kemudian ketika kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, matanya dijaga, telinganya dijaga, ucapannya dijaga. Ya di sini Allah Subhanahu wa taala menjaga mata yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul, dan aku menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jadi kakinya, tangannya, kemudian matanya, telinganya itu orang yang berbuat kebaikan, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tidak baik ya, sehingga orang yang berbuat baik itu biasa berbuat baik sampai meninggal pun, sampai ajal menjemput itu akan berbuat baik. Baik teman-teman, ini ada hadis yang kedua nomor 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala
Iza taqarrabal aidu ilayya shibran taqarrabtu ilaih ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an wa iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Apa itu? Oh iya, gorengan. Wa iza atani yamshi ayannatuhu hazawalatan. Wa iza atani yamshi ayannatuhu harwalatan. Sini, duduk. Udah gak apa-apa. Ya, makasih. Ya, ntar habis ngaji ya. Ya, duduk atau yang sini, duduk. Ya. Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendapat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya satu depa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya, misalnya kita seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Masya Allah. Jadi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih jauh ketimbang kebaikan yang kita lakukan, teman-teman. Kita berbuat baik sederhana, tapi ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar sekali ya. Makanya semakin kita dekat kepada Allah, maka Allah lebih dekat kepada kita. Tergantung tekad kita dan niat kita. Jadi untuk berbuat kebaikan itu kita harus benar-benar tekadkan dalam diri kita, sehingga kita memang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada pelajaran hadisnya, Allah Maha Pemurah. Pemberiannya lebih besar daripada perbuatan baik hambanya. Ya, pemberian Allah itu lebih besar daripada berbuat baik kita. Seberapa sih manusia berbuat baiknya ya, tapi ganjaran dan pahala dari Allah itu sangat-sangat besar sekali. Makanya kita bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis 397 saya bacakan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'ammatani maghbunun fihi ma katsirum minan nas asyihatu wal faragu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, yakni nikmat kesehatan dan kesempatan. Jadi kalau mentang-mentang kita sehat, mentang-mentang kita banyak kesempatan, akhirnya kita lalai, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, makanya di sini ada kadang sedih, ada kadang bahagia, ada kadang sempit. Itu sengaja supaya kita sebagai makhluk Allah ini supaya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sayang kepada kita semua, teman-teman. Ini pelajaran hadis kutipan dari keseluruhannya adalah yang pertama, orang yang sudah mukallaf diibaratkan seperti pedagang. Sedangkan kesehatan dan waktu luang diibaratkan seperti modal. Orang yang dapat menggunakan modalnya dengan baik, niscaya ia mendapatkan keuntungan. Sebaliknya orang yang tidak bisa menggunakan modalnya, niscaya ia akan merugi dan pasti akan menyesal. Gitu teman-teman, yaitu kiasannya seperti itu. Kemudian kedua, kita diperintahkan untuk beribadah dan berbuat baik saat kita sehat dan memiliki waktu luang. Nah, mumpung badan kita sehat, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ibadah kita normal-normal saja, ini lebih tingkatkan lagi. Biasa nggak pernah tahajud, nggak pernah sholat duha, kita sholat duha, nggak pernah bersedekah, kita bersedekah. Tingkatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wajib, sholat sunnah, rawatib kita lakukan ya. Sholat qobliyah, ba'diyah, itu semua kita lakukan semua. Sholat hajat, ya sholat tasbih, kemudian qiyamul lail, sholat sunnah wudu, itu banyak ya teman-teman. Kita harus kita harus tingkatkan lagi supaya hidup kita memang terarah. Kemudian hadis 498 saya bacakan. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattaru qaddamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna abadan syakura. Masyaallah, ini hadis tentang
hebatnya ibadah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail itu bangun malam, sepertiga malam ya, bangun nih. Hingga kedua telapak kakinya bengkak. Kenapa bengkak? Aisyah berkata kepada beliau, "Mengapa engkau melakukannya hingga seperti ini padahal Allah telah mengampuni dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang?" Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Masya Allah. Ini qiyamul lail ketika Rasulullah tahajud itu kebanyakan sujud, kemudian taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istrinya Siti Aisyah Ummul Mukminin melihat Rasulullah sebegitu hebatnya qiyamul lail, sebegitu dahsyatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya bengkak. Kemudian istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, ibadahnya hebat sekali. Bukankah engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Rasulullah? "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur? Masya Allah. Subhanallah. Kemudian hadis 599 an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila wa iqaja ahlahu wa jadda wa saddal mi'zaro." Aisyah radhiyallahu berkata, apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan waktu malam, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika detik-detik terakhir di bulan suci Ramadan, beliau lebih tingkatkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat lagi, lebih giat lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian teman-teman ya, kajian kali ini tentang, sebetulnya masih banyak ya, kita akan lanjut episode berikutnya. Ini tentang mujahadah, tentang bersungguh-sungguh. Jadi yang kita bahas di sini lebih tekankan kita mari bangun malam sepertiga malam untuk tahajud, qiyamul lail ya. Kalau kita ingin senang bahagia di dunia maka tahajud, ingin bahagia di akhirat juga tahajud ya. Enggak semua orang bisa melakukan tahajud kecuali hanya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf, usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.